bisa menjadi ya sharing ya buat kita. Saya pun penuh keterbatasan juga. Jadi sharing ini harapan saya bisa memberikan solusi mungkin ya dengan dipublikasi orang menjadi tahu kemudian melaksanakan dan sebagainya. Memang ini sangat sedikit yang ikut, tapi padat ya, padat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa betul-betul dilaksanakan oleh kita. Saya mengatakan apa yang ada di kita ini coba ya sepanjang tangan, jangkauan tangan kita perlu sebagai apa namanya tokoh pemimpin lokal, kepemimpinan lokal yang menggerakkan, yang memotivasi, ya, membangun kapasitas SDM petani, pelaksana, pelaku dan sebagainya. Mereka juga mengelompokkan, membangun sinergi. Karena intinya sekarang itu kan ya bagaimana kita kebersamaan, sinergitas, bukan lagi persaingan. Jadi koperasi itu sebagai soko guru perekonomian Indonesia harus kita bangun kembali. Koperasi. Kenapa itu mati? Itu tanda tanya besar buat kita. Tanda tanya besar. Tidak boleh mati. Ini Pak. Tanda tanya besar. Kenapa kok mati? Nah ini memang orang mengatakan, oh tidak profesional, oh tidak begini. Hampir ya Pak. Jarang sekali koperasi itu bisa. Padahal di negara-negara maju yang namanya koperasi itu bisa menjadi wholesale, menjadi eksportir, menjadi importir dan sebagainya. Iya. Tanggapannya Bapak, ini kan sebetulnya ada dari pemerintahan itu nggak ada hadir sama sekali Pak. Baik dari pemerintah provinsi yang diundang, kemudian dari DPR Oh kan yang ada ini yang iya, tadi diundang ini ya? kok nggak tidak hadir? Apa tanggapan Bapak? Waduh, ya itu ya apa ya? Saya juga tidak tahu latar belakang mereka tidak hadir. Iya. Saya juga hadir ke sini ini hanya dengan nawaitu. Saya ingin berbagi pengalaman. Bagaimana saya membimbing petani, mendampingi petani untuk kemudian menjadi pebisnis seperti yang tadi saya katakan. Dari petani kita arahkan menjadi pengusaha. Itu namanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi atau backward bending, backward linkage dan forward linkage, ke belakang dan ke depan, keterkaitannya. Jadi tidak hanya tanam pelihara panen dijual, tanam pelihara panen dijual, itu harus ada proses lanjutan. Mereka juga ikut dalam processing. Oh kecil-kecil kelompok tani, poktan digabung lagi, gapoktan, gabungan kelompok tani, sehingga di tingkat kabupaten jadi satu holding perusahaan besar. Itu namanya membangun skala usaha, economies of scale. Kemudian apa yang dilakukan? Zero principles, waste, ya, zero waste principle. Tidak ada limbah. Contoh, panen padi, ada gabah, itu dipecah, ada sekam, ada dedak, ada katul, ada jerami. Jeraminya dibuat apa? Pakan ternak bisa, dibuat rabuk bisa, setelah dibuat apa media untuk tumbuhnya jamur misalnya. Itu semuanya dari jerami. Jadi artinya apa? Kita berupaya untuk bagaimana limbah itu bisa kita manfaatkan. Seperti misalnya tebu. Tebu itu ada ampas, ada gula, ada tetes misalnya. Dari tetes itu masih banyak untuk kebutuhan farmasi yang bisa diambil. Ya jadi kembali dari tadi Pak. Nilai diutuh pandangan-pandangan. Kalau saya dari segi akademisi ya. Ya, akademisi itu hanya melihat pertanian dengan berbagai persoalannya dan bagaimana solusinya. Nah, itu. Jadi sangat disayangkan. Pak, nomor WA-nya Dengan nama Bapak Dr. Insinyur Zainal Abidin. Ya,